Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teori motivasi. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi makul perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Agustriani SEMAK. Sebelum kami memulai presentasi kami, perkenalkan nama saya Supiansyah, kemudian rekan saya bernama Rizky Kasana, kemudian Siti Nurul Kasana, kemudian Indah Widya Pangestika. Mungkin langsung saja kita ke teori, yaitu konsep motivasi. Motivasi para pekerja merupakan salah satu aspek terpenting dan yang paling penting menantang dari aspek manajemen. Motivasi bukan hanya mengenai bekerja keras, motivasi juga mencerminkan pandangan Anda mengenai kemampuan Anda sendiri. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Motivasi itu terdiri dari dua teori, yaitu teori awal, kemudian teori kontemporer. Teori awal itu memiliki 4 teori. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan, kemudian yang kedua teori X dan teori Y, lalu teori dua faktor, yang terakhir teori kebutuhan McCleley. Lalu teori kontemporer itu terbagi menjadi 6 teori. Yang pertama, teori penentuan nasib, yang kedua teori penetapan tujuan, yang ketiga teori efikasi diri, yang keempat teori penguatan, kemudian yang kelima teori keadilan, dan yang terakhir teori ekspektasi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Hasanah. Mengenai motivasi, yang pertama teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of need merupakan hierarki 5 kebutuhan dari Abraham Maslow, bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan, antara lain fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dari 5 kebutuhan ini dapat memisahkan 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan tingkat tinggi dan kebutuhan tingkat rendah. Kebutuhan tingkat tinggi yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara internal, seperti kebutuhan sosial, akan penghargaan, serta aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang dipenuhi secara eksternal, yakni kebutuhan akan keamanan. Yang kedua, teori X dan teori Y. Teori ini diusulkan oleh Douglas McGregor, yaitu teori dua sudut pandang berbeda mengenai manusia. Satu sisi secara mendasar negatif diberi label teori X, dan yang satunya lagi secara mendasar positif diberi label teori Y. Contoh dari teori X yaitu untuk pengandaiannya bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sedangkan untuk teori Y yaitu pengandaiannya bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan. Yang ketiga, teori dua faktor atau two factor teori merupakan suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Contoh dari faktor intrinsik yang bersumber dalam diri seseorang, misalnya pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor ekstrinsik yang bersumber dari luar diri, seperti yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Yang keempat, teori kebutuhan atau McClellan merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Karena ketiga kebutuhan ini
telah terbukti merupakan unsur-unsur penting yang ikut menentukan prestasi pribadi dalam berbagai situasi kerja dan cara hidup. Yang selanjutnya, teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory merupakan teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga segala hal yang menjadikan tugas yang sebelumnya dinikmati berubah menjadi sebuah kewajiban daripada aktivitas yang dipilih dengan bebas akan meruntuhkan motivasi. Yang kedua, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Suatu teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Yang ketiga, teori efikasi diri atau self-efficacy theory merupakan suatu keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Jika semakin tinggi efektivitas diri seseorang, maka semakin tinggi rasa percaya diri yang ia miliki dalam kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas. Sedangkan individu yang memiliki efektivitas diri rendah cenderung mengurangi usaha mereka atau menyerah. Sementara individu dengan efektivitas diri tinggi akan berusaha lebih keras untuk mengalahkan tantangan. Selanjutnya yaitu teori penguatan. Teori ini itu mengambil sudut pandang berlawanan dengan behavioristik. Teori penguatan merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Kemudian teori keadilan. Teori keadilan ini menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Kemudian teori ekspektasi. Teori ini itu menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita itu untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu kepada hasil tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana sih penerapan motivasi dalam organisasi. Penerapan ini itu dengan mendesain pekerjaan relasional. Ini menghubungkan para pekerja dengan penerima manfaat dari pekerja mereka. Sebagai contoh itu dengan mengaitkan cerita dari para konsumen yang menemukan bahwa produk atau jasa dari perusahaan tersebut itu berguna. Nah, ini itu untuk memotivasi para pekerja agar lebih produktif lagi. Kemudian pengaturan kerja. Pengaturan kerja ini dengan mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Terus pembagian kerjanya itu bagaimana? Terus bisa dilakukan bekerja dengan jarak jauh. Ini itu akan meningkatkan produktivitas karena dengan waktu yang kita bisa atur sendiri, dengan pembagian kerja yang bisa kita atur sendiri, ini itu akan lebih memotivasi kita untuk meningkatkan produktivitas. Dengan kata lain itu kita lebih bersemangat lagi untuk Motivasi perilaku. Dalam motivasi perilaku terdapat keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja merupakan suatu proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka pada kesuksesan organisasi. Logikanya adalah apabila kita melibatkan para pekerja dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan meningkatkan kemandirian serta mengendalikan kehidupan kerja mereka, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, dan lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka.
Dalam keterlibatan pekerja terdapat bentuk-bentuk utama dalam keterlibatan pekerja. Yang pertama adalah manajemen partisipatif dan yang kedua adalah partisipasi representatif. Manajemen partisipatif merupakan pengambilan keputusan yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan mereka langsung. Manajemen partisipatif kadang diperkenalkan sebagai sebuah solusi atas moral yang buruk dan produktivitas yang rendah. Agar manajemen partisipatif menjadi efektif, para bawahan harus memiliki keyakinan dan kepercayaan pada para pemimpin mereka. Yang kedua adalah partisipasi representatif, merupakan suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kembali kekuasaan di dalam organisasi, menempatkan tenaga kerja dalam suatu pijakan yang sama dengan kepentingan manajemen dan para pemegang saham, dengan memungkinkan para pekerja diwakilkan oleh sekelompok kecil pekerja yang berperan serta secara nyata. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kajian mengenai apa yang memotivasi para individu pada akhirnya merupakan kunci bagi kinerja organisasi. Para pekerja yang perbedaannya dihargai, yang perasaannya dinilai, dan yang memiliki kesempatan untuk bekerja dalam pekerjaan yang disesuaikan dengan kekuatan dan kepentingan mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja pada level yang paling tinggi. Partisipasi pekerja juga meningkatkan produktivitas pekerja, komitmen pada tujuan kerja, motivasi, dan kepuasan kerja. Contoh jurnal yang kami gunakan yaitu implementasi penerapan motivasi dan kinerja karyawan terhadap peningkatan produktivitas kerja. Latar belakang dari jurnal ini yaitu peningkatan produktivitas kerja merupakan salah satu tujuan yang sangat penting bagi organisasi. Dengan adanya peningkatan produktivitas akan memberikan keuntungan bagi organisasi. Motivasi merupakan suatu faktor yang dapat memberikan suatu dampak terhadap psikologis serta perilaku seorang karyawan. Karena dengan adanya motivasi maka seorang karyawan akan merasa percaya diri, bersemangat, dan mendapat dorongan untuk mencapai suatu tujuan. Kinerja karyawan ini merupakan serangkaian dari penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan dan secara aktif dapat dinyatakan bahwa dengan adanya penilaian kinerja karyawan ini dapat menjadi pedoman atau indikator bagi produktivitas yang akan mengukur pertumbuhan organisasi dan peningkatan program kerja karyawan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Kasana. Dalam kerangka pemikiran terdapat dua variabel. Yang pertama variabel independen dan yang kedua variabel dependen. Di sini terdapat dua variabel independen, yaitu motivasi kerja dilambangkan dengan X1 dan kinerja karyawan dilambangkan dengan X2. Sedangkan variabel dependennya yaitu produktivitas kerja dilambangkan dengan Y. Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat diambil hipotesis seperti di bawah ini. 1. H0 tidak terdapat pengaruh dan hubungan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. H1 terdapat pengaruh dan hubungan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. Yang kedua, H0 tidak dapat pengaruh dan hubungan antara motivasi kerja dan produktivitas kerja. Sedangkan H2 terdapat pengaruh dan hubungan antara motivasi kerja dan produktivitas kerja. Yang ketiga, H0 tidak terdapat pengaruh dan hubungan antara kinerja karyawan terhadap produktivitas kerja. Sedangkan H3 terdapat pengaruh dan hubungan antara kinerja karyawan terhadap produktivitas kerja. Nah, teknik analisis dari penelitian ini itu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Dua variabel terkait, yaitu variabel independen, yaitu motivasi kerja dan kinerja karyawan. Sedangkan variabel independennya itu produktivitas kerja.
Adapun data yang didapatkan itu dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian hasil dan pembahasan ini itu dari data koefisien diperoleh nilai koefisien sebesar 0,740 antara variabel produktivitas kerja terhadap motivasi kerja yang dapat dimaknai memiliki tingkat hubungan yang kuat berdasarkan interpretasi korelasi. Jika dilihat dari nilai koefisien antara variabel independen motivasi kerja dan kinerja karyawan sebesar 0,676 yang dapat dinyatakan bahwa antara variabel bebas tersebut juga memiliki hubungan yang kuat dan positif. Kesimpulannya adalah dapat dilihat kesimpulan dari nilai koefisien terhadap uji regresi linier dapat dinyatakan bahwa variabel motivasi kerja merupakan faktor yang dominan dan signifikan dalam menentukan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memberikan perhatian lebih terhadap motivasi kerja, seperti halnya dalam pemberian kompensasi, memperhatikan lingkungan kerja, kebebasan dalam memberikan ide-ide dan gagasan baru, dan kebebasan dalam memberikan kritik serta saran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.